Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang trik, tips, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Guru di Era Pandemik Harus Seksi dan Hot. Apa itu seksi dan hot? Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak dan tonton video selanjutnya. Guru di era pandemik harus seksi dan hot. Selain memiliki kualifikasi akademik, guru yang profesional juga harus memiliki kompetensi dasar pengembangan diri dengan cara mengikuti workshop, diklat, training of trainer, webinar, IHT, dan lain sebagainya. Selain cara di atas, guru juga perlu menjadi guru yang seksi dan hot guna menyikapi situasi pandemik yang dialami saat ini. Seksi di sini perlu kita maknai secara arif, yaitu berarti akronim dari semangat kerja, empati, kinerja, strategi, inovasi. Nah, inilah dari pengertian dari seksi. Selanjutnya, hot artinya yaitu hot itu artinya happy, open, dan transformation. Mari kita ulas satu persatu, yaitu tentang seksi dan hot. Sahabatku, seksi bahwa huruf yang pertama S adalah semangat kerja. Menurut KBBI 2018, semangat berarti ruh kehidupan yang menjiwai segala makhluk, baik hidup maupun mati, kehidupan batin manusia, kekuatan atau kegembiraan atau gairah, batin perasaan hati, gairah untuk bekerja atau berjuang. Selanjutnya, menurut Niti Samito dalam bukunya tahun 1988 mengatakan bahwa semangat kerja merupakan usaha untuk melakukan pekerjaan secara giat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Sikap semangat kerja sangat diperlukan guru sebagai roh yang menghidupi seorang guru dalam melakukan tugasnya. Dengan semangat kerja, maka kendala dan rintangan pembelajaran dapat dimaknai sebagai tantangan, bahkan dijadikan peluang untuk terus maju dan berkembang sebagai seorang profesi guru. Pendeknya, seorang guru yang bersemangat kerja tidak akan lelah berjuang untuk terus mencari upaya mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya demi pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu yang E. Huruf E artinya adalah empati. Empati dapat diartikan sebagai sambung rasa. Dalam bahasa Jawa, tepo sliro, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami perasaan dan pemikiran orang lain yang tidak memiliki arti emosional bagi dirinya sendiri. Bisa juga diartikan suatu perasaan yang dapat merasakan sesuatu yang dirasakan atau dialami oleh orang lain. Di era pandemik saat ini, ada kalanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Namun mengingat kondisi pandemik yang berkepanjangan dan yang belum menentu kapan habisnya, maka pembelajaran lebih sering dilakukan dalam bentuk jarak jauh atau PJJ. Dalam pembelajaran jarak jauh, kondisi yang sering terjadi tidak seperti yang dibayangkan guru.
Peserta didik bisa saja mengalami kendala sinyal, gawai tidak mendukung, atau keterbatasan kuota internet misalnya. Maka untuk menyikapi berbagai kendala seperti itu, guru dapat memahami dan merasakan apa yang dialami oleh siswanya. Tidak perlu emosional dan buruk sangka akibat dari kondisi tersebut. Selanjutnya huruf berikutnya adalah K, yaitu kinerja. Kinerja memiliki arti sama dengan etos, yang berarti karakter, cara hidup, atau kebiasaan, motivasi, atau tujuan moral seseorang. Sikap mendasar terhadap diri dan lingkungan yang direfleksikan dalam kehidupan. Kerja berarti sesuatu yang dilakukan seseorang sebagai profesi untuk mendapatkan penghasilan. Dari kedua kata tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kinerja adalah kebiasaan atau sikap hidup seseorang dalam melakukan aktivitas secara profesional untuk mencapai tujuan. Kinerja guru yang tinggi akan terlihat dari sikap percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat menjadi diri sendiri, berpikir positif, serta memiliki manajemen diri yang baik. Profesi guru mulia, maka setiap guru dapat menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, serta memiliki kebiasaan atau motivasi untuk mencerdaskan peserta didik dalam mencapai tujuan, yakni mendewasakan siswa, baik dalam wawasan, keahlian, kejiwaan, sikap maupun spiritual. Nah, inilah pengertian dari I. Yang selanjutnya S-nya adalah strategi. Strategi dapat bermakna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Di era pandemik saat ini, guru mau tidak mau harus dapat mendapatkan strategi yang jitu agar bisa melaksanakan tugas mulianya ini dengan baik dan lancar. Apalagi ketika tugas yang awalnya dapat dilakukan dengan tatap muka dan sekarang tiba-tiba harus dilakukan dengan metode jarak jauh atau dengan daring. Maka penguasaan teknologi menjadi modal yang sangat utama dan sangat penting bagi seorang guru dalam melakukan transformasi pendidikan secara jarak jauh. Inilah strategi. Yang berikutnya adalah I-nya adalah inovasi. Mengapa guru harus inovasi? Terlebih dahulu di masa pandemik ini, karena guru yang tidak inovatif akan tertinggal oleh peradaban baru, oleh masa yang baru, oleh situasi yang baru. Pada suatu saat ini, guru biasanya pembelajarannya dengan cara konvensional, dan saat ini pembelajaran secara konvensional tidak lagi dibutuhkan oleh peserta didik. Namun di masa yang saat ini dan kedepannya, mereka butuh guru yang berani menemukan dan melakukan sesuatu pembelajaran dengan paradigma baru, dengan situasi yang baru, dengan pengalaman yang baru. Peserta didik dapat belajar berbagai hal, mungkin bisa saja di internet. Namun guru yang inovatif harus mampu membangun karakter unggul yang siap mengantarkan siswa meraih masa depan yang gemilang. Tidak akan mampu dijawab oleh internet ataupun Google. Oleh sebab itu yang punya adalah guru. Nah, inilah yang inovasi. Selanjutnya yaitu yang hot. Hot, huruf yang pertama adalah H, yaitu happy ataupun senang. Guru di masa pandemi harus bahagia, harus senang. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Meskipun melakukan pembelajaran dengan model jarak jauh, maka guru harus dapat melakukannya dengan rasa senang, dengan happy.
Belajar berani harus mulai menjadi kebiasaan baru bagi seorang guru. Berani menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif, yang bukan lagi model pembelajaran yang lama. Pembelajaran yang menekankan pada kegiatan atau berpusat kepada peserta didik. Namun terkadang hal ini jadi polemik bagi guru yang gaptek. Oleh karena itu, guru tetap harus aktif dan kreatif mencari model pembelajaran yang tepat agar peserta didik tetap antusias menerima materi. Dan tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru yang masih gaptek atau masih kurang menguasai kemampuan ilmu teknologinya, terutama dalam mengoperasikan komputer. Nah, inilah menjadi tantangan yang sangat bermakna bagi seorang guru. Kemudian yang adalah O, yaitu open atau membuka atau terbuka. Guru di masa pandemik sebaiknya terbuka dengan hal-hal yang baru. Mungkin tidak bisa dilakukan, misalnya dengan kebijakan PPKM, di mana pembelajaran harus secara berani. Para guru harus bisa memilih model pembelajaran baru. Ini tidak akan terjadi kecuali jika guru tidak memiliki pemikiran yang matang, yang inovatif, dan yang kreatif. Guru seyogyanya bisa bersinergi dengan siapa saja, bahkan dengan para guru yang lain, guru yang lebih muda maupun yang tua. Guru harus dapat berkolaborasi ya, untuk memberikan pembelajaran yang inovatif. Ya. Guru bila memiliki pemikiran yang terbuka akan sesuatu yang baru, maka sudah pasti akan menjadi pendidik yang berkualitas, yang baik, mungkin peka, kritis, dan mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, aktif, dan dinamis yang berpusat pada siswa. Tentunya sangat menyenangkan bagi siswa. Nah, inilah yang huruf O, yaitu open, dan hot yang huruf yang terakhir adalah T, yaitu transformation. Transformation berarti perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sejenisnya. Menghadapi situasi pandemi yang mencengangkan ini, guru berani menantang. Yang awalnya biasa saja, dalam pembelajaran harus berani berubah menjadi guru yang luar biasa, yang siap melakukan perubahan pembelajaran dari konvensional menjadi situasi pembelajaran yang sesuai dengan situasi saat ini. Misalnya, pembelajaran menggunakan video conference atau diskusi dalam suatu grup di media sosial. Selain itu juga bisa menggunakan sejumlah platform lain seperti Google Classroom dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal Maret 2019 memang sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek kehidupan kesehatan, ekonomi, pariwisata, bahkan aspek yang lebih utama dan lebih penting adalah aspek pendidikan. Sehingga dalam beberapa bulan terakhir ini pendidikan masih pontang-panting mencari strategi yang jitu untuk membenahi sistem pendidikan yang merupakan penentu bagi majunya sebuah negara. Nah, itulah sahabatku tentang guru di era pandemik harus seksi dan hot ya. Seksi dan hot bukan berarti menggambarkan sebuah tubuh manusia, melainkan seksi tadi sudah dijelaskan, yaitu semangat kerja, empati, kinerja, strategi, inovasi, dan hot yang berarti happy, open, dan transformation. Sahabatku, demikianlah. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.